Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin harap kalian semuanya baik-baik saja. Karena kali ini kita akan melanjutkan alur cerita series Korea yaitu Study Group. Dan ini adalah part kedua untuk episode 4, 5, dan 6. Bagi yang belum menonton video part pertamanya, silakan dicek saja di link deskripsi video ini. Jadi setelah sebelumnya, di mana Gamin sudah berhasil untuk mendapatkan beberapa anggota untuk grup belajarnya, yakni Sehyun yang merupakan anak tercerdas kedua di SMK Yuseon, saudari dari Hyunwoo yang bernama Jiwoo yang memiliki skill berantam cukup kuat, teman dari Jiwoo bernama Hyewon. Gamin juga sudah menghadapi beberapa masalah dengan siswa dari SMK Yuseon, seperti aksinya dalam penyelamatan Ibu Lee, perkelahian dengan para anggota kedisiplinan untuk bisa melenyapkan video kejahatan Hyunwoo. Dan terakhir, Gamin juga menghajar siswa terkuat nomor 1 di kelas 10 yang mencoba untuk menghalangi calon anggota kelompok belajarnya. Cerita kemudian berlanjut menceritakan kisah dari calon anggota belajar yang diselamatkan oleh Gamin sebelumnya yang bernama Lee Jun. Rupanya Lee Jun merupakan anak yang memiliki cerita hampir mirip dengan Gamin. Yang membedakan adalah Gamin terobsesi untuk belajar dan menjadi pintar, sementara Lee Jun terobsesi untuk bisa menjadi kuat. Dan sama seperti Gamin, walaupun Lee Jun suka untuk berkelahi, dia ini sama sekali tidak jago untuk berantem. Walaupun begitu, Lee Jun juga selalu untuk berlatih dengan keras dan banyak melakukan perkelahian. Hingga akhirnya setelah dia mendengarkan rumor tentang SMK Yuseon yang penuh dengan aksi perkelahian, dia pun masuk ke sekolah tersebut untuk bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya. Akan tetapi Lee Jun selalu kalah dalam perkelahian untuk memperebutkan ranking kekuatan. Lee Jun sendiri memiliki obsesi untuk menjadi kuat supaya dirinya bisa untuk mengalahkan sahabat masa kecilnya. Kemudian setelah mendengarkan kisah dari Lee Jun, Gamin pun langsung menolak Lee Jun untuk bergabung karena alasan Lee Jun bergabung hanya untuk belajar menjadi kuat. Namun di situ Lee Jun memohon dan berjanji kalau dia akan belajar. Setelah melihat kesungguhan dari Lee Jun, Gamin akhirnya memberikan Lee Jun kesempatan dengan memberikannya ujian menyelesaikan soal matematika. Dengan penuh semangat, Lee Jun kemudian mengerjakan soal tersebut. Hingga secara mendadak muncullah seorang pria yang menanyakan apakah Lee Jun adalah Gamin. Karena merasa akan melakukan aksi yang keren, Lee Jun malah mengaku kalau dirinya adalah Gamin. Setelah itu, si pria pun langsung mengajak Lee Jun untuk pergi ke suatu tempat. Rupanya Lee Jun dibawa ke sebuah gudang yang dimiliki oleh geng Yeonbaek. Si pria yang ternyata bernama Jang Woo kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penguji untuk merekrut anggota pasukan cadangan bagi geng Yeonbaek. Dan alasan Jang Woo mengajak Lee Jun yang dikira sebagai Gamin untuk datang ke tempat itu, supaya dia bisa menguji Gamin karena dia mendengar rumor tentang kehebatan Gamin yang disebut sebagai monster kelas 10. Selain itu, Gamin juga sudah memenuhi syarat, yakni menjadi murid peringkat nomor 1 di kelasnya, yakni kelas 10. Jang Woo pun kemudian menunjukkan ujiannya, yakni Lee Jun harus mengambil kunci mobil agar dia bisa lulus sekaligus juga memiliki mobil tersebut. Akan tetapi tentunya Lee Jun akan dihadapkan dengan 3 anggota cadangan bernama Bip Hwan, Yubi, dan juga Kwan. Dan tanpa berpikir panjang, Lee Jun langsung menerjang untuk maju menghadapi mereka bertiga. Sementara itu, Gamin yang datang untuk mengecek Lee Jun, dia pun tidak mendapatkan Lee Jun di tempat dan hanya menemukan kertas ujiannya. Gonteop kemudian datang dan mengatakan kalau tadi dia melihat Lee Jun yang dibawa oleh seorang pria. Lee Jun sendiri tentu saja sudah dibuat babak belur karena dia sendiri tidaklah jago untuk berkelahi. Melihat Lee Jun yang sangatlah lemah, Jang Woo pun mengetahui kalau Lee Jun hanya berpura-pura untuk menjadi Gamin. Dan tak lama kemudian, akhirnya Gamin, Gonteop, dan juga Jiwoo datang untuk mengatakan kepada Lee Jun kalau dia diterima masuk ke dalam grup belajarnya. Selain itu tentunya mereka datang untuk menolong Lee Jun juga. Di lain tempat, Sehyun dan juga Hyewon ditugaskan untuk pergi melapor ke polisi.
Setelah itu, perkelahian pun akhirnya dilakukan. 칼들은 네가 멀리 있고 설치인지는 모르겠지만 Dalam perkelahian tersebut, Gamin mampu untuk melumpuhkan Yubi hanya dengan menggunakan kertas ujian dari Lejun. Setelah itu, Gamin juga membantu Jiwoo dan juga Gonteok agar mereka bisa untuk mengalahkan Bi-hwan dan juga Kwan dengan cepat. Setelah sudah berhasil mengalahkan ketiga anggota cadangan, Gamin, Jiwoo, dan juga Gonyo langsung menyerang Jang U. Sayangnya kemampuan bertarung dari Jang U melebihi mereka bertiga, yang membuat mereka bertiga terkena beberapa pukulan. Bahkan Gamin sendiri tidak bisa untuk memberikan perlawanan yang berarti. Karena hal itulah Gamin akhirnya menggunakan teknik rahasia yang diajarkan pamannya yang bernama teknik pukulan sepihak. Tentu saja dengan menggunakan teknik tersebut, Gamin berhasil untuk mengalahkan Jang U, bahkan membuat Gonteop dan juga Jiwoo tercengang. Setelah itu, mendadak mobil hadiah kemudian bergerak ke arah mereka, dan keluarlah teman Pihan yang bernama Min-hwan. Min-hwan kemudian mencoba untuk merekrut Gamin untuk bisa bergabung dan menjadi manajer pasukan cadangan di geng Yeonbaek. Tentu saja mendengar hal tersebut, Gamin langsung menolak. Setelah itu, Min-hwan langsung saja pergi dan tak lama kemudian, polisi juga datang untuk menangkap Jang U dan juga 3 anggota geng tadi. Si polisi yang bernama Taiman juga melepaskan Gamin dan juga teman-temannya karena mereka sudah membantu untuk menangkap anggota geng Yeonbaek. Taiman juga mengatakan kalau kondisi hukum di negara mereka sedanglah tidak baik-baik saja. Hal inilah yang sampai membuat Pihan bisa terlepas dari hukuman. Setelah itu Gamin langsung bergegas pulang karena dia memiliki aturan ketat dari ibunya yang mengharuskan Gamin untuk pulang sebelum jam 10 malam. Di tempat lain terlihatlah Pihan yang mulai menandai Gamin sebagai targetnya. Kita juga sedikit diperlihatkan sifat dari Min-hwan yang ternyata sering disewa untuk bisa menghajar orang lain. Singkat waktu, keesokan harinya, Gamin dan anggota kelompok belajar lainnya masuk sekolah seperti biasa. Begitu juga dengan Ibu Lee. Dan dikarenakan anggota grup belajar kini sudah berisikan 5 orang, Wakapsek pun juga terpaksa untuk menyetujui pembentukan kelompok belajar mereka dan akan memberikan ruangan belajar khusus untuk mereka. Selain itu, Ibu Lee juga mengadakan kunjungan ke SMA Manil untuk menemui anggota belajar dari kelompok belajar di situ dan mempelajari semua hal demi bisa meningkatkan nilai mereka. Dan singkat waktu keesokan harinya, mereka semua kemudian pergi ke SMA Manil. Sesampainya di SMA Manil, mereka pun ditemani seorang guru sekaligus senior dari Ibu Lee bernama Pak Park. Mereka kemudian pergi menemui kelompok belajar di SMA Manil yang diketuai oleh seorang murid bernama Jae-hye. Melihat grup belajar tersebut, kelompok dari Sehyun menjadi sangatlah kagum karena semua anggotanya terlihat hanyalah fokus untuk belajar, bahkan seperti tidak memperdulikan mereka. Sementara itu, terlihatlah Gamin yang baru saja OTW karena dia terlambat. Sialnya Gamin malah salah lokasi dan pergi ke SMA lain akibat dia salah mendapatkan informasi. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Pihan dan juga Min-hwan yang terlihat sedang menghajar sekumpulan anak dari SMA Haeseon. Bahkan siswa terkuat dari SMA tersebut yang bernama Kang Dongsu juga dikalahkan dengan mudah oleh Pihan. Pihan pun kemudian menyuruh mereka semua untuk mendownload aplikasi ranking kekuatan yang dibuatnya.
Selain itu, Pihan juga ternyata berniat untuk menjadikan mereka semua menjadi pasukan cadangan gengnya agar bisa melawan ayahnya. Cerita pun kemudian kembali kepada Jiwoo dan juga kelompok. Di saat mereka sedang memperhatikan anggota kelompok belajar dari Manil, Jiwoo pun kemudian dibuat jengkel karena sikap dari Jae-hye yang seakan meremehkan mereka. Melihat Jiwoo yang salah paham, seorang siswa kemudian menjelaskan alasan dari Jae-hye bersikap seperti itu. Dikarenakan ternyata grup mereka saat ini sedang dalam pembulian. Dan pembulian itu dilakukan oleh sekolah tetangga mereka. Dan bahkan salah satu anggota grup belajar mereka bernama Junmin sedang dibully saat itu hingga dia tidak bisa datang. Mereka sendiri juga tidak bisa untuk berbuat banyak karena setiap kali mereka melapor maka mereka atau bahkan orang tua mereka akan dalam bahaya. Bahkan ayah dari Jae-hye dibuat tidak sadarkan diri ketika Jae-hye melapor kepada polisi. Dan hal inilah yang membuat Jae-hye bersikap menjengkelkan karena Sehyun dan juga teman-temannya berasal dari SMA Yuseon yang juga terkenal karena tingkat kekerasannya yang tinggi. Dan mengejutkannya, sekolah tetangga yang dimaksud adalah sekolah yang didatangi oleh Gamin. Dan benar saja, di sekolah tersebut terlihat kalau kini Junmin sementara dihajar oleh beberapa murid, bahkan dia dipaksa untuk mengirimkan mereka sejumlah uang. Gamin sendiri terlihat barulah memasuki sekolah itu dan merasa aneh karena SMA tersebut terlihat sangatlah berantakan. Sampai ketika Gamin mendapatkan kacamata dari Junmin dan juga dihadang oleh beberapa murid berandalan. Dia pun akhirnya mengetahui kalau ada yang aneh. Secara mendadak, Gamin pun kemudian diserang dari belakang. Namun dia berhasil untuk melawan balik dan juga menghajar mereka semua. Setelah itu, Gamin kemudian menghampiri Junmin, dan tak lama kemudian dia kembali dihadapkan oleh salah satu murid terkuat yang beruntungnya masih bisa dikalahkan oleh Gamin. Setelah itu, Gamin mengantarkan Junmin kembali ke sekolahnya. Grup belajar dari Manil juga akhirnya mulai terbuka dan memberikan banyak pelajaran berharga kepada grup belajar Gamin. Kemudian saat mereka akan berpisah, Junmin kembali berterima kasih kepada Gamin sekaligus meminta maaf karena ternyata Junmin adalah teman SMP dari Gamin yang dulu selalu meremehkan Gamin akibat dia tidaklah pandai. Gamin pun tidak mempermasalahkan hal itu dan menganggap kalau hal itu adalah hal yang biasa. Singkat waktu, keesokan harinya, kelompok belajar Gamin akhirnya mendapatkan ruangan khusus untuk mereka yang terlihat seperti gudang. Walaupun begitu, dengan penuh semangat, mereka semua mulai untuk membersihkan ruangan tersebut agar bisa untuk digunakan dengan layak. Sementara itu, Ibu Lee sendiri terlihat sedang menemui seorang guru dan memberikan proposal pertemuan komite disiplin untuk bisa menghukum Pihan. Namun hal tersebut langsung ditolak karena sangat berisiko. Akan tetapi si guru memberikan Ibu Lee kesempatan dengan membuat semua anggota grup belajar mendapatkan peringkat 10 besar di kelas mereka. Dan jika hal itu berhasil maka dia akan mempertimbangkan kembali usulan dari Ibu Lee. Dan berita tentang Ibu Lee yang ingin membuat pertemuan komite untuk menghukum Pihan. Hal itu pun akhirnya didengar oleh Pihan yang membuat Pihan sangat kesal. Cerita pun kemudian kembali kepada guru belajar. Ketika mereka sudah selesai untuk bersih-bersih, mendadak datang seorang murid songong bernama Homin. Di situ Homin mengejek Gamin karena Gamin membuat guru belajar padahal dia sendiri sangatlah bodoh. Tak hanya itu saja, Homin juga mengejek Sehyun karena Sehyun adalah anak yang miskin. Mendengar hal itu, Gamin yang kesal, dia pun hendak untuk menghajar Homin. Namun Ibu Lee datang dan membuat Homin pergi. Setelah itu, Ibu Lee kemudian memberikan mereka strategi belajar agar mereka semua bisa menempati peringkat 10 besar di kelas mereka. Singkat waktu ketika mereka semua sudah pulang sekolah, Sehyun pun mendapatkan telepon dari ayahnya yang menyuruhnya untuk pulang dan bekerja. Kita pun akhirnya dibawa sedikit ke masa lalu dari Sehyun, yang mana sedari kecil Sehyun sudah memiliki nilai yang sangat sempurna. Akan tetapi keluarganya memiliki masalah yang membuat Sehyun kesulitan ekonomi.
Selain itu, Sehyun ternyata sedari kecil juga sudah menjadi bahan bulian dari Homin dan juga teman-temannya. Kembali kepada Sehyun yang ditemani jalan pulang bersama Hiwon. Mereka berdua juga sempat bercerita tentang masing-masing mereka. Sampai akhirnya mereka berdua dihentikan oleh Homin dan juga teman-temannya, termasuk si wanita pembuli yang sebelumnya Homin hajar. Sehyun dan juga Hiwon kemudian langsung saja dibully. Beruntungnya Gamin datang dan langsung menghajar Homin yang membuat mereka semua kabur. Lalu karena merasa dirinya sangatlah lemah, bahkan sampai tidak bisa untuk melindungi Hiwon, Sehyun pun langsung saja pulang tanpa berkata apa-apa. Sesampainya di rumah, Sehyun kembali dibuat emosi karena dipukul oleh ayahnya akibat dia tidak pulang cepat untuk bekerja. Lalu ketika akan pergi, Sehyun pun dihampiri oleh Gamin yang mengajaknya untuk menginap saja di rumah Gamin. Namun Sehyun menolak dan menyuruh Gamin untuk pulang sebelum jam 10. Sementara Sehyun sendiri yang sedang berjalan, dia pun kembali bertemu dengan Homin. Kemudian ketika dia akan dipukul oleh Homin, Sehyun pun mendapatkan telepon dari Gamin yang mengarahkan Sehyun untuk melakukan gerakan bertahan dan juga menyerang. Rupanya Gamin tidaklah jadi untuk pulang dan memilih untuk kembali karena dia merasa khawatir dengan Sehyun. Awalnya semua berjalan lancar, namun karena baterai HP dari Gamin habis, Sehyun pun tidak bisa lagi untuk mendapatkan pengarahan. Dia pun akhirnya kembali dipukul oleh Homin. Namun Sehyun yang sudah tidak mau untuk terus dipukul dan dibully, dia pun memberanikan diri untuk melawan Homin dan berhasil memenangkan pertarungan untuk pertama kalinya. Setelah itu Gamin kemudian mengantarkan Sehyun untuk pergi menginap di rumahnya. Namun saat sampai di rumah, ternyata Gamin sudah ditunggu oleh ibunya yang bernama Mi-hyun, yang terlihat sangatlah tidak senang dengan keterlambatan dari Gamin, serta juga kehadiran dari Sehyun yang sedang terluka. Ibu Gamin bahkan mengatakan kalau Gamin akan dipindahkan ke sekolah lain karena dia sudah melanggar aturan. Setelah itu, Gamin dan juga Sehyun akhirnya pergi untuk tidur. Sehyun kemudian menceritakan tentang masa lalunya serta menanyakan apakah betul Gamin akan dipindahkan. Gamin pun mengatakan kalau jika ibunya sudah berkata demikian, maka hal itu akan terjadi. Gamin juga menceritakan alasannya sangat terobsesi untuk menjadi pintar, dikarenakan ayahnya yang ternyata adalah seorang jenius, dan Gamin sangat ingin menjadi pintar seperti ayahnya. Singkat cerita, keesokan harinya, benar saja ibu Gamin langsung menghadap kepala sekolah untuk memindahkan Gamin ke sekolah lain. Karena tidak mau untuk kehilangan Gamin, Sehyun, Hiwon, Jiwoo, dan juga Lejun kemudian mencoba membujuk ibu Gamin agar tidak memindahkan Gamin. Namun upaya mereka itu sia-sia dan tidak dihiraukan oleh ibu Gamin. Mereka pun kemudian mengajak ibu Lee untuk menemani membujuk ibu Gamin. Dan setelah mengetahui kalau Gamin akan dipindahkan, ibu Lee kemudian mengebut untuk mengejar Gamin. Akan tetapi di jalan mereka dihentikan oleh siswa yang sebelumnya dikalahkan oleh Gamin. Dan ternyata mereka mengira kalau Gamin berada di dalam mobil. Pada akhirnya perkelahian singkat pun akhirnya terjadi. Lejun setelah itu menyuruh Ibu Lee dan juga yang lainnya melanjutkan perjalanan, sementara dia sendiri akan tinggal untuk menghadapi mereka semua. Rupanya alasan dari Lejun merasa percaya diri untuk menghadapi mereka semua, dikarenakan dia sudah diajari satu teknik terlarang oleh Gamin yang bernama tendangan Raja Naga Besar, sampai akhirnya. 아이 진짜. Sementara itu, akhirnya Ibu Lee bertemu dengan Ibu Gamin, yang ternyata mereka berdua sudahlah saling mengenal, karena Ibu Lee pernah menjadi guru privat dari Gamin. Ibu Lee tentunya berusaha untuk membujuk Ibu Gamin, namun Ibu Gamin masih menolak,
karena SMK Yoseon bukanlah sekolah yang bisa membuat anaknya menjadi baik. Akhirnya Ibu Lee menceritakan kalau walaupun SMK Yoseon terlihat sangatlah buruk, namun hal itu akanlah perlahan berubah oleh murid-murid seperti Gamin dan juga teman-temannya yang memiliki semangat untuk belajar. Bahkan mereka membuat kelompok belajar di sekolah yang buruk seperti itu. Akan tetapi ketika mereka masih saling berbincang, mendadak muncullah Min Hwan dan juga anggota geng yang lainnya yang ternyata ingin membuat onar atas perintah dari Pihan. Ibu Lee kemudian mencoba untuk menghentikan mereka semua, namun Min Hwan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Beruntungnya serangan tersebut ditangkis oleh Ibu Gamin yang ternyata jago untuk bela diri karena dia merupakan direktur Asosiasi Taekwondo Korea. Dan perkelahian pun akhirnya berlangsung antara anggota geng melawan mereka semua. 스터디 그룹 인식이라고. Sialnya dalam perkelahian tersebut, Ibu Gamin akhirnya terluka akibat dia melindungi Ibu Lee dari serangan pistol Min Hwan. Setelah kejadian tersebut, Gamin menjadi sangatlah marah. Dia pun pergi ke sekolah keesokan harinya dan langsung menuju ke atas gedung. Dan ketika Gamin sudah menemukan Pihan, Gamin langsung saja berusaha untuk memukulnya. Namun Gamin dihentikan oleh 3 orang pengawal Pihan yang dijuluki sebagai 3 Chaos Yoseon. Dan ketiganya bernama Sun Chol, Dae Cheol, dan juga Min Cheol. Setelah itu, Pihan pun langsung saja pergi dan memerintahkan ketiga pengawalnya untuk menghajar Gamin. Namun dengan nekatnya Gamin langsung menghadapi ketiganya, yang tentu saja berakhir dengan dihajar. Setelah Gamin mengingat kembali ajaran pamannya, Gamin pun akhirnya menjadi tenang dan kembali menghadapi mereka bertiga dengan lebih serius. Bahkan dia menggunakan teknik terlarang bernama permainan tidak adil serta menggunakan teknik tendangan naga bos besar. 비운다. Setelah berhasil untuk mengalahkan ketiga pengawal Pihan, Gamin kemudian bergegas pergi menemui Pihan dan langsung memukulnya di depan semua murid sekolah. Setelah itu, series ini pun akhirnya bersambung. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk episode 4, 5, dan juga 6 ini. Nantikan part selanjutnya hanya di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.